Raksasa keilmuan Islam abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah, yakni Al-Imam Muhammad bin Idris yang lebih dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i, dalam sebuah syairnya menyebutkan, "Wadatul fata wallahi bil ilmi wattuqa idza lam yakuna la tibara lidzatihi." Menurut Imam Asy-Syafi'i, sesungguhnya generasi emas itu tercipta oleh dua hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu intelektualitas dan ketakwaan. Tanpa keduanya, eksistensinya hanyalah sia-sia belaka. Kata At-Tuqa dalam syair tersebut disinyalir kuat menginspirasi orang-orang masa lalu. Sebuah kawasan lereng bukit di tengah-tengah wilayah Kadipaten Pamekasan untuk memberi nama daerahnya dengan nama Sumber Duka, yang kemudian menjadi tempat bertemunya sikap takut kepada Allah dan sains teknologi. Sumber Duka oleh orang-orang masa lalu diharapkan menjadi sebuah landmark integrasi interkoneksi antara keilmuan yang progresif dan sikap profetik takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat ini juga didilkan sebagai sumber ketakwaan revolusioner, yakni ketakwaan yang tidak pasif, namun ketakwaan yang membawa implikasi pada progresivitas kemajuan peradaban umat. And the rest is history. Kiai Haji Zubaid Zainal Abidin pada tahun 1922 Masehi mengawali kepengasuhan dengan mengasuh sebuah gerakan kultural berupa majelis taklim yang berpindah-pindah tempat di kawasan yang sekarang dikenal dengan nama Sumber Duka dan sekitarnya. Peninggalan beliau berupa pembinaan keagamaan dan spiritualitas masyarakat dapat dijumpai hingga saat ini. Santri pada saat beliau kebanyakan adalah santri kalong yang hanya ke pondok pada siang hari. Pada periode berikutnya, pondok pesantren Sumber Duka banyak menerima santri mukim, yaitu pada saat kepemimpinan Kiai Khalil Zubaid. Pada era Kiai Haji Ahmad Syibli Khalil, tepatnya pada tahun 1967, diadakanlah sistem pendidikan klasikal berupa madrasah diniyah, sebuah sistem yang kemudian menjadi cikal bakal pengembangan pondok pesantren pada masa-masa berikutnya. Setelah Kiai Haji Ahmad Syibli Khalil wafat, tongkat estafet kepengasuhan dipegang oleh menantu Kiai Khalil Zubaid, yaitu Kiai Haji Ahmad Madani Mu'arif, yang pulang pergi dari Sumber Duka ke Sumber Bungur karena juga ex officio sebagai pengasuh pondok pesantren Sumber Bungur. Setelah pulang dari pengembaraan intelektualnya selama 12 tahun, Kiai Haji Muhammad Rabi' Khalil pulang ke Sumber Duka untuk mengawali kepengasuhan sebagai pengasuh kelima. Nama As-Salafiyah sendiri baru diresmikan pada periode beliau dengan harapan pesantren ini mampu memegang teguh ajaran dan mengembangkan tradisi para ulama salaf di era keemasan Islam, yakni abad ke-7 sampai abad ke-11 Masehi, yang syarat akan tradisi intelektual dan kemajuan dalam bidang budaya, sosial, ekonomi, politik, filsafat, sains, dan teknologi. Harapan beliau tercermin dari tulisan tangan beliau yang saat ini terpajang di kantor-kantor lembaga di bawah naungan Yayasan As-Salafiyah, bahwa pesantren harus mampu berintegrasi dengan pendidikan modern guna menjaga relevansi dengan tuntutan kekinian. Pada masa kepengasuhan beliau, berdiri sistem yang mengintegrasikan nilai-nilai salaf ke dalam pendidikan modern, mulai dari taman kanak-kanak, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah tinggi ilmu syariah As-Salafiyah Sumber Duka. Di pengasuhan beliau juga dikembangkan program tahfidzul Quran serta akselerasi nahwu shoraf dengan mengadopsi sistem Nubdatul Bayan dari Pondok Pesantren Mambal Ulum Bata-Bata dan Al-Miftah lil Ulum dari Pondok Pesantren Sidogiri. Berdasarkan kontemplasi dan perenungan kesejarahan ini, pesantren As-Salafiyah Sumber Duka merumuskan visi historikal futuristiknya sebagai pesantren pencetak generasi mutafaqih fiddin yang berlandaskan Al-Quran, As-Sunnah, dan akhlakul karimah para ulama, serta berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat.
Santri yang dididik di pesantren ini tidak hanya dibekali dengan skill keagamaan saja, tetapi juga dipupuk tanggung jawab sosialnya guna melanjutkan tradisi dan ajaran pengasuh dari generasi ke generasi. Skill non-keagamaan tersebut berupa seni dan keterampilan yang dimasukkan ke dalam kurikulum madrasah seperti kecakapan komputasi dan tata busana di SMK, serta kegiatan ekstrakurikuler pada seluruh satuan pendidikan lainnya, seperti kepramukaan, forum kepenulisan dan jurnalistik yang terafiliasi dengan forum Lingkar Pena Ranting As-Salafiyah Sumber Duko, seni tilawah dan sholawat, seni hadrah Banjari, olahraga, dan pengembangan kecakapan wirausaha sebagai bagian dari penyiapan generasi yang mampu mengembangkan diri dan memiliki resilience yang pada akhirnya mampu mengemban amanah tradisi sosial kebangsaannya sebagai alumni-alumni yang bermanfaat bagi umat. Meskipun berakar pada tradisi pesantren, santri-santri As-Salafiyah Sumber Dukoh mempunyai daya saing yang tidak kalah dengan pendidikan non-pesantren. Hal ini dibuktikan dengan prestasi-prestasi santri pada tahun 2024 yang dapat Anda update melalui akun media sosial dan brosur penerimaan santri baru Pondok Pesantren As-Salafiyah.